Adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini khusus akan membagikan berbagai video pembelajaran yang berkaitan dengan IPA dan biologi. Selamat belajar! Hai adik-adik, ini adalah lanjutan dari video ruang lingkup biologi. Nah, jadi di sini akan kita bahas sampai selesai berkaitan dengan ruang lingkup biologi. Nah, adik-adik, sekarang kita ambil salah satu contoh ekosistem, yaitu ekosistem rawa. Di rawa tentunya tidak hanya ada satu komponen yang hidup di sana. Mungkin ada yang berperan atau ada yang menjadi komponen biotik dan juga komponen abiotik. Dan di sana kan mereka melakukan interaksi untuk melangsungkan hidupnya. Itulah ekosistem. Nah, setelah ekosistem maka akan terbentuk yang namanya bioma. Bioma ini dibagi-bagi lagi. Agar kalian mengerti, kalian boleh mendengarkan video ini sampai selesai. Nah, bioma itu di sini ada beberapa jenis. Oke, yang pertama ada bioma tundra. Ini biasanya di daerah yang bermusim dingin yang cukup lama, yaitu di bagian bumi bagian paling kutub. Jadi di sana otomatis tumbuhan atau makhluk hidup yang tumbuh di sana adalah jenis lumut. Nah, kemudian ada taiga. Ini dia tumbuhan yang hidup di sana itu berdaun runcing. Yang berdaun runcing berarti kira-kira tumbuhan apa? Yaitu tumbuhan pinus. Nah, yang ketiga yaitu padang rumput. Padang rumput di sini dibagi menjadi dua, savana dan stepa. Nah, savana itu di mana padang rumputnya diselingi oleh pohon. Sedangkan stepa itu benar-benar semua padang rumput. Nah, kemudian ada hutan gugur. Di sini biasanya itu wilayah yang ada musim gugurnya, contoh di Korea. Nah, di sana berarti kita temukan yaitu bunga sakura yang pastinya ada dia masa gugurnya. Nah, kemudian ada bioma gurun. Ini berarti padang pasir. Padang pasir berarti tumbuhan yang banyak di sana ditemukan adalah kaktus. Dan yang terakhir adalah hutan hujan tropis. Berarti di bagian khatulistiwa, yaitu di negara kita sendiri, Indonesia. Berarti di sini akan banyak ditemukan berbagai jenis tumbuhan. Karena apa? Karena di Indonesia itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Oke, cukup sampai di sini. Nah, nanti bioma akan membentuk biosfer, yaitu dunia kita. Nah, selanjutnya kita beralih ke masih di ruang lingkup biologi, yaitu berkaitan dengan metode ilmiah. Di sini ada cara gampang yang bisa kalian ingat. Ada 3D dari metode ilmiah, yaitu MOHEK. MOHEK. Nah, MOHEK, kalian ingat ya. Nah, M itu adalah merumuskan masalah. O itu observasi. Kemudian H itu hipotesis. Lalu E itu eksperimen. Dan K itu kesimpulan. Nah, bisa kalian jelaskan sedikit bagaimana ini Miss menggunakan MOHEK? Nah, ini digunakan saat kita melakukan sebuah penelitian. Khususnya mungkin kalian di bangku SMA mungkin akan ada sesekali jadwal masuk lab. Ya, mungkin meneliti bagian dari tumbuhan, bisa jadi dari daunnya, batangnya, bunganya, buahnya, atau membongkar biji dari buah sebuah tanaman. Ya, kita harus menggunakan metode ilmiah ini, yaitu MOHEK. Nah, yang pertama itu merumuskan masalah. Berarti kita harus tahu betul apa yang ingin kita selesaikan dari penelitian ini. Apa yang akan kita cari tahu? Ya, jadi kita akan menuliskan apa rumusan masalahnya. Oke, dengan rumusan masalah itu kita harus melakukan observasi ke lapangan. Bukan langsung pergi ke hutan, boleh.
Tapi mungkin bagi kalian yang melakukan penelitian itu di lab, berarti kita harus mengobservasi objek yang akan kita teliti. Oke. Kemudian kita setelah melakukan observasi, kita akan bisa mengeluarkan hipotesa atau hipotesis. Jadi kita bisa memungkinkan, oh berarti ternyata perbedaan dari daun jambu dengan daun mangga terletak di bagian pertulangan daunnya ya. Terletak dari bentuk daunnya ya. Nah, kita bisa melakukan hipotesis seperti itu. Nah, namanya juga masih hipotesis. Berarti belum tentu kebenarannya. Untuk melakukan atau membuktikan kebenaran dari hipotesis yang kita buat, kita perlu melakukan eksperimen. Kita bongkarlah yang akan kita teliti tersebut. Maka setelah kita menemukan hasil dan bisa jadi hipotesis kita itu benar, diterima, atau bisa jadi mungkin hipotesis kita ditolak atau tidak tepat seperti itu. Nah, dengan adanya eksperimen ini, maka hasil akan didapatkan, lalu kita bisa menyimpulkan. Oke, tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung video. Ada banyak sekali tadi yang sudah Miss jelaskan, dan Miss harap kalian sudah benar-benar paham tentang ruang lingkup biologi. Jadi belajar biologi itu sangat-sangat asik, sangat menyenangkan. Jadi jangan terlalu berpikir, aduh biologi itu pasti semuanya berhubungan dengan menghafal. Tidak selalu. Nah, sebenarnya kita bisa menghafal tapi harus paham. Karena tidak ada gunanya kita menghafal semua isi buku tapi tidak mengerti. Kita harus melakukan langsung bertindak untuk mencari tahu, untuk meneliti bahkan. Karena orang yang bisa membuktikan perkataannya atau membuktikan ilmu tersebut itu akan cukup dan sangat-sangat bagus untuk kita dan untuk orang lain, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh orang lain juga. Oke adik-adik, jadi sekian video hari ini. Miss harap kalian memanfaatkan pembelajaran yang ada di sini dengan baik, dan tentunya video selanjutnya akan Miss bagikan lagi untuk menambah wawasan kalian, apalagi di masa daring seperti ini. Jadi untuk mendukung channel Miss, tetap tekan tombol like setelah menonton video, bisa di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau ke semua orang yang membutuhkan pelajaran ini, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.